wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua sebagai aparatur sipil negara yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam melayani masyarakat dengan integritas, moralitas, dan dedikasi yang tinggi. Maka dari itu pentingnya menumbuhkan budaya kerja yang mencerminkan semangat dalam memberikan pelayanan dan perubahan yang lebih baik. Budaya kerja berakhlak adalah panduan perilaku bagi ASN yang profesional, berintegritas, dan berdedikasi untuk melayani bangsa dan negara. Berakhlak adalah akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mari bersama-sama mewujudkan budaya kerja berakhlak sebagai identitas dan karakter ASN yang bangga melayani bangsa. Galun Anjer, Ciamis Tangguh. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, tanah air yang megah dengan keindahan alam tiada tara. Pulau-pulau yang berjajar seperti permata, beragam budaya, sebuah keajaiban yang nyata. Berdiri kokoh di dunia, bangsa yang besar, cita-cita terangkai, harapan abadi, cemerlang menyinari. Untuk Indonesia Jaya. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu rintang jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan.
Di tanah Ciamis yang subur makmur, terukir sejarah seorang raja memimpin dengan gagah. Jejak sejarah yang abadi tertulis pada prasasti Kawali. Pertahanan dan keadilan dijunjung tinggi, melindungi hingga ke ujung Nusantara. Inilah Sang Prabu. Ini bukan kisah semata, direka sang pujangga. Sejarah mencatatkan prasasti yang terbaca. Langit dan bumi menyaksikan adab hidupnya. Inilah jejak yang mulia Prabu Wastu Kencana, pencipta keindahan Kraton Surawisesa. Parit dan benteng memakmurkan hidup rakyatnya. Inilah jejak yang mulia Prabu Wastu Kencana, pencipta keindahan Kraton Surawisesa. Parit dan benteng memakmurkan hidup rakyatnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik Vespa sampai ke Perancis. Jangan lupa bonceng istri. Salam jumpa dari Kabupaten Ciamis, dari kami yang berbahagia ini. Alhamdulillah, senang sekali saya Tini Lastiniwati, Sekretaris BKPSDM Kabupaten Ciamis, bisa membersamai Bapak dan Ibu dalam acara ASN Culture Festival 2023. Perlu kita ketahui bersama bahwa pemerintah Kabupaten Ciamis telah berpartisipasi dalam memeriahkan ASN Culture Festival sejak tahun 2022 sebagai salah satu eksibitor dan mempertunjukkan implementasi budaya kerja berakhlak yang telah diterapkan di Kabupaten Ciamis. Dan kali ini kami akan perkenalkan sekaligus berbincang mengenai inovasi program budaya kerja berakhlak di Kabupaten Ciamis bersama para narasumber yang sudah hadir. Yang pertama yaitu Kepala Diskominfo Kabupaten Ciamis yang terhormat Bapak Tino Armianto LSST MSI. Aplikasi Hello Ciamis, super aplikasi digital yang memiliki manfaat dan fungsi sebagai sarana layanan digital terintegrasi dan terkoneksi dengan berbagai aplikasi layanan pemerintah dengan menghimpun berbagai layanan digital yang terintegrasi dan pada aplikasi-aplikasi layanan OPD yang ada di Kabupaten Ciamis, termasuk inovasi-inovasi Quick Win Master Plan Ciamis Smart City, terkoneksi pada aplikasi lainnya baik yang ada di provinsi maupun pusat, seperti Sapa Warga dan SP4N Lapor, PPID, serta layanan informasi publik yang ada di Kabupaten Ciamis sebagai embrio dalam mewujudkan Ciamis Smart City. Hello Ciamis juga menghadirkan fitur notifikasi, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pemberitahuan update informasi terbaru, seperti informasi terkait gempa dari BMKG, harga-harga bahan pokok dan penting di seluruh pasar daerah di Kabupaten Ciamis, ATCS jalan-jalan yang ada di Kabupaten Ciamis, dan masih banyak lagi layanan informasi lainnya. Pada aplikasi Hello Ciamis juga di dalamnya terdapat aplikasi Si Jago, yaitu sistem informasi pajak Galuh Online Bapenda Ciamis, yang merupakan aplikasi layanan daerah berbasis mobile yang mendukung percepatan perluasan pengembangan teknologi informasi di daerah. Kemudian yang kedua telah hadir Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis, Bapak Dr. Dian Budiana MSI. Untuk mengatasi permasalahan stunting di Kabupaten Ciamis, khususnya dalam konteks pencegahan stunting, DP2KB P3A Kabupaten Ciamis melahirkan inovasi yang diberi nama GSM, Gerabah Stunting Manis. Gerakan Bersama Cegah Stunting Masyarakat Ciamis, sebuah gerakan bersama Pentahelix untuk mencegah terjadinya kasus baru stunting dengan melakukan pendampingan terhadap keluarga beresiko stunting dan calon pengantin. Sebagai sebuah inovasi Gerabah Stunting Manis, dalam pelaksanaannya juga telah mendorong lahirnya inovasi-inovasi di masyarakat dalam rangka pencegahan stunting sesuai dengan kearifan lokal masing-masing wilayah. Beberapa di antaranya anti, asupan nugget ikan cegah stunting, salam alaika, satu kolam satu keluarga, gerobak sayur, gerakan anak makan buah dan sayur, dan pecinta drakor, pencegahan stunting pada anak dan remaja dengan egg roll daun kelor. Selanjutnya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ciamis, Bapak Eka Permana Oktaviana STMAP. Sistem Informasi Kartu Indonesia Sehat Ciamis, Sikismis, Dinas Sosial Kabupaten Ciamis. Aplikasi yang membantu proses pendaftaran, penonaktifan, dan pemutakhiran data kepesertaan JKN KIS PBI APBD Kabupaten Ciamis dengan penerima manfaat
masyarakat miskin atau tidak mampu, penyandang disabilitas, dan orang dengan gangguan jiwa mudah dalam mengakses CKN KIS PBI APBD. Desa atau kelurahan, kecamatan, puskesmas SLRT, dinas sosial, dinas kesehatan, dan BPJS Kesehatan. JKN KIS PBI APBD lebih tertib, tepat sasaran, cepat, mudah dan murah, serta data kepesertaan akurat. Yang keempat, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis, Dr. Hajah Tejaningsi SEMM. Pelayanan terpadu pemerintah untuk masyarakat Ciamis merupakan terobosan dan inovasi mengenai metode pemberian pelayanan jemput bola kepada masyarakat yang dilakukan secara terpadu, kolaboratif, dan berkala yang melibatkan unit pelayanan publik pemerintah Kabupaten Ciamis maupun instansi vertikal sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan layanan yang cepat, mudah, terjangkau, tidak diskriminatif, serta adanya fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Kemudian ada Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Bapak Giatno SIP MSI. Mantan terindah, manfaatkan gas metan terolah inovasi dari sampah. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis adalah inovasi yang dibuat dalam upaya pemanfaatan gas metan atau CH4 terolah dari tumpukan sampah di TPA menjadi energi listrik dan bahan bakar yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Juga menjadi solusi dalam mengurangi resiko negatif yang ditimbulkan gas metana bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Metana merupakan gas utama yang dihasilkan oleh bakteri pengurai sampah TPA dan meningkatnya kadar gas metana dari tumpukan sampah dalam jumlah yang besar di TPA memberikan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat serta lingkungan dan berdampak signifikan terhadap pemanasan global. Yang keenam, Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis yang terhormat Ibu Eli Mulyaningsi MPD. Tragal Edu Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Transformasi Digital Galuh Education atau Tragal Edu Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis merupakan strategi pergerakan masif berakhlak dalam percepatan transformasi digital di Kabupaten Ciamis melalui pengembangan inovasi, visualisasi, serta pemanfaatan digital media informasi dan fasilitasi demi mewujudkan merdeka belajar menuju generasi emas di Kabupaten Ciamis. Selanjutnya, Sekretaris Kecamatan Sindangkasih, Bapak Irfan Hilmi SSTP MSI. Aplikasi Kekasih adalah pengembangan website Kecamatan Sindangkasih berbasis Android, disajikan dengan tampilan mobile untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi dan layanan Kecamatan Sindangkasih dalam satu genggaman. Aplikasi Kekasih terkoneksi juga dengan konten-konten YouTube Kang Hilmi. Kekasih, Kecamatan Sindangkasih, kerja keras penuh kasih. Dan yang terakhir yaitu yang ke-8, Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Sukadana Darojatun Ahmad Perdana SEMM. Inovasi Sukadana Ciamis merupakan kepanjangan dari sistem mengukur kegiatan desa terencana yang kooperatif, interesting, aplikatif, modern, integrated, sustainable. Inovasi ini yang memanfaatkan fitur Google Form yang kami desain secara ringkas, mudah dimengerti dan dapat diisi untuk menghasilkan data akurat yang terintegrasi dalam lembar kerja Google Spreadsheet. Data tersebut merupakan output atau outcome dari perjalanan perencanaan, pelaksanaan dan hasil akhir kegiatan pembangunan fisik
infrastruktur, sarana prasarana di 6 desa se-Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis. Nah, itu tadi telah kita saksikan bersama highlight video inovasi yang dimiliki Kabupaten Ciamis. Sudah tidak sabar rasanya ya untuk membahas semua inovasi yang tadi disampaikan, yaitu ke-8 inovasi dari mulai aplikasi Hello Ciamis yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis. Namun sabar dulu, sebelum kita menuju pada narasumber kita yang pertama, kita saksikan terlebih dahulu informasi layanan publik Kabupaten Ciamis berikut ini. Pemerintah desa merupakan ujung tombak pemerintah dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di pedesaan dalam upaya pelayanan pemerintah. Bentar Pak, Ya, mangga. bade ngadamel surat keterangan usaha. Oh, mohon mangga sok cari dulu. Ya. Pak, upami abi kumaha atos? Oke, coba. Aduh. Oh, ayo kapandak kek mung tacen tahu sih nya bade tahu singna ka pakuku. Gerak. Ya, masuk. Nantek Bapak punten iya ya tawiseun kangge SKU. SKU. Itu pegawaian teh numpuk ya Mas Pik gitu kan dengan demi pelayanan masyarakat lah. Siap. Mohon. Punten Pak, Iya, mangga. Teh ya abi bade ngadamel surat keterangan usaha. SKU. Oh, mangga. Mung ieu teh kalarasan pakuna nuju di lapangan. Tapi tenang tehnya ayeuna mah tos aya e-office desa gitu janten tanda tanganna tiasa ku elektronik, tanda tangan elektronik. Mangga diantos sakedak begini. E-Office Desa merupakan suatu sistem pelayanan berbasis aplikasi yang dibuat pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan bagi masyarakat di pedesaan, sehingga lebih mudah, cepat, dan diharapkan mampu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah. Dan ngagawean alena deh. Aduh, lapor lah Pak Kumu. Iya teh bambu teh mereka pasang 30 batang. 30 hiji 2 3 wah bener percaya. Dan itu aya nu lepat itu teh. Kopina teh acan lengkap. Nah, pan tadi mah urang geus ditanganderan kopi urang geus acan kilo. Teh acan aya ka dieu penguruh. Kumaha tuh ieu? Yeuh, aya WA deui naon dia. Ya naon kok? Iya aya warga minta keterangan ieun SHU, surat keterangan iya usaha keterangan. Apal teh ayeuna pan di desa ayeuna di dia aya office desa. Ayeuna mah gampang. Di dieu moal ka desa cukup di dieu. Jadi ini mah tiasa tina HP tanda tangan teh. Tenang di dieu atuh. Jadi ci akang mah cukup ayeuna rek bikin naon nya, bikin keterangan naon, cukup buka kan aya web desa, website. Buka HP teh. Aya. Tah, kebeneran tuh tinggal buka webna. Cing cobian atuh Pak Kumu abi hoyong ngadamel ieu aplikasi teh SKU teh geuning. Tah, kieu carana ya. Kieu carana. Tinggal buka website desana, klik tanda WhatsApp, ketik Ciamis, pilih layanan desana, asupkeun we nomor kakak, nomor nik gitu kan. Terus keperuntukan naon tadi teh SHU-nya. Konfirmasi we sagedeung dagoan kayak ya loading lah naon supkeun beres. Alah geuning gampang Pak Kumu e-office desa teh gampang pisan ieu mah. Wah. Nges gitu unggul. Kembali lagi di ASN Culture Festival 2023.
super aplikasi Hello Ciamis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis sebagai aplikasi yang memiliki fungsi sebagai layanan digital dan layanan informasi. Kita sapa kepada Pak Kadis Kominfo. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Nah kemudian kita tahu bahwa Hello Ciamis, apa sih sebetulnya aplikasi Hello Ciamis? Jadi Hello Ciamis itu adalah sebenarnya sebuah super aplikasi atau super apps yang disediakan buat masyarakat di Kabupaten Ciamis guna menerima berbagai layanan pemerintah. Hello Ciamis ini mengintegrasikan berbagai layanan di pemerintah daerah sehingga masyarakat dapat mengakses hanya melalui satu aplikasi untuk berbagai layanan yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Ciamis. Bagus. Hello Ciamis ini mengusung tagline Bu sebenarnya Ciamis dalam satu genggaman. Ciamis dalam satu genggaman ini merupakan tagline yang memberikan gambaran kemudahan penerimaan manfaat layanan yang disediakan melalui Hello Ciamis sehingga masyarakat tidak lagi harus pusing untuk mengakses banyak aplikasi pemerintah daerah untuk memperoleh layanannya. Berarti sangat memudahkan ya Pak? Betul. Jadi kalau bicara Hello Ciamis juga kita ada 8 konsep sebenarnya di Hello Ciamis ini. Yang pertama, Hello Ciamis ini pusat berbagai macam informasi yang dibutuhkan masyarakat Ciamis. Yang kedua juga sebagai pusat integrasi aplikasi e-government seluruh OPD Kabupaten Ciamis. Yang ketiga ini seluruh informasi difilter hanya berkaitan dengan Kabupaten Ciamis Bu. Yang keempat, masyarakat bisa berkontribusi secara data yang berbasiskan lokasi dalam Hello Ciamis ini. Kemudian yang kelima, aplikasinya disajikan kepada masyarakat melalui smartphone Android. Jadi sampai saat ini kita baru bisa di Android. Yang keenam, tampilan aplikasinya dibuat menarik dan tidak membosankan. Yang ketujuh, dalam konsep Hello Ciamis ini sebagian data diambil secara otomatis dan real time atau setidaknya mendekati real time sehingga selalu up to date. Oh iya iya. Yang terakhir aplikasi ini disupport melalui platform Big Data, Bu. Iya. Wah menarik sekali Pak itu Hello Ciamis. Kemudian bagaimana Pak respon masyarakat? Soalnya kalau tadi Bapak yang sampaikan bahwa Hello Ciamis itu untuk seluruh masyarakat Ciamis. Artinya bukan hanya untuk ASN atau OPD. Nah kemudian bagaimana itu implementasi dengan budaya kerja berakhlaknya Pak? Ya, kalau dengan implementasi budaya kerja berakhlak yang kita tahu ini ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Pada pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa nilai dasar ASN itu ada beberapa nilai dasar. Cuman yang berkaitan dengan Hello ini ada yang pada nilai dasar yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Jadi ini di Hello ini diharapkan memang masyarakat layanan yang kita berikan itu memang kita memahami dan memenuhi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua ini ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Yang ketiga kaitkan dengan orientasi pelayanan adalah melakukan perbaikan yang tiada henti. Kemudian yang kedua, yang kedua ini kaitkan dengan adaptif, nilai dasarnya ini kita coba menyesuaikan dengan era digitalisasi sekarang ini. Jadi kita terus berinovasi dan mengembangkan bagaimana sebenarnya layanan yang kita berikan itu lebih mudah dan lebih solutif digunakan oleh masyarakat. Itu Bu. Oh ya. Kemudian kalau perkembangannya Pak, apa untuk kedepannya? Perkembangannya jadi kalau bicara Hello Ciamis ini diharapkan sebenarnya ke depan yang juga sedang kita terus kembangkan. Ini diharapkan Hello Ciamis ini menjadi embrio dari mal pelayanan publik virtual. Bu. Oh iya. Jadi kalau di tempat lain sudah ada mal pelayanan publik secara fisik, kita itu sebenarnya nantinya ke depan kita memiliki mal pelayanan publik virtual dan semuanya masyarakat bisa menggunakannya itu tidak hanya oleh smartphone Android tapi juga bisa digunakan oleh iOS juga sehingga nanti masyarakat bisa menerima layanan pemerintah khususnya digital itu melalui mall pelayanan publik yang sifatnya adanya virtual pada smartphone-nya. Ini diharapkan nanti ke depan
juga masyarakat cukup sekali melakukan login istilahnya. Oh iya ya. Tinggal Jadi sign on. setelah 1 kali login akan seterusnya ada. Akan gitu, Pak? seterusnya Oh, bisa iya, iya. menerima berbagai macam layanan, Pelayanan. khususnya layanan digital pemerintah, juga untuk menerima berbagai informasi seputar Kabupaten Ciamis. Termasuk pariwisata segala macam Betul, ya, Pak, termasuk ya? informasi pariwisata, termasuk informasi mengenai harga-harga bahan kebutuhan pokok yang kita coba di Hello ini. Itu ada harga yang kita tampilkan di 4 pasar utama. Itu harganya update tiap hari, Bu. Jadi masyarakat bisa melihat harga pasaran dari bahan komoditinya di Kabupaten Ciamis, harganya berapa, itu bisa juga dilihat di Hello Ciamis. Iya, luar biasa Bapak. Baik itu Bapak, terima kasih penjelasannya yang sangat menarik mengenai inovasi super aplikasi Hello Ciamis yang dimiliki oleh Diskominfo Kabupaten Ciamis. Terima kasih Pak Kadis Kominfo. Alam selalu menjadi media refleksi terbaik agar kita senantiasa bersyukur akan keagungan ilahi. Seperti halnya Ciamis dengan alamnya yang tersuguh dengan anggun, keindahan pegunungan dan hamparan sawah akan membawa kita terhanyut ke dalam pesona alam Indonesia. Sungai yang berliuk bersama debur arusnya yang gagah menjadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi. Warisan kekayaan budaya yang terpatri kokoh di setiap lapisan culture masyarakat akan membawa Anda ke dalam petualangan yang luar biasa. Kunjungi dan jelajahi pesona alam dan kekayaan budaya Ciamis. Kembali lagi bersama kami Kabupaten Ciamis dalam acara ASN Culture Festival 2023. Dan langsung saja kita menuju pada narasumber kita yang kedua, yaitu mengenai GSM, Gerabah Stunting Manis, oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis. Apa kabarnya Pak Kadis? Alhamdulillah baik, Bu. Mungkin di sini kita akan berbincang mengenai gerabah stunting manis, Pak. Ini sebetulnya apa itu gerabah stunting manis? Apa makna dari gerakan bersama ini, Pak Dokter? Ya, intinya bahwa gerakan bersama cegah stunting masyarakat Ciamis ini merupakan sebuah inovasi yang dilaksanakan secara pentahelix. Gerakan bersama ini melibatkan semua sektor. Jadi dalam upaya pencegahan stunting ini dilakukan melalui sebuah kolaborasi. Seperti itu, Bu. Oh ya, Intinya, kolaborasinya mungkin dengan mana atau siapa saja, Pak? Intinya ini melibatkan pentahelix, ada unsur pemerintahnya, kemudian unsur masyarakatnya itu sendiri, kemudian juga pihak swasta, kemudian para akademisi dan media, seperti itu. Oh iya ya Pak.
Kemudian kalau proses Pak, kenapa bisa lahir ini inovasi gerabah stunting manis? Bagaimana sebetulnya itu prosesnya Pak? Yang pertama adalah dengan keluarnya peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Jadi sebenarnya tidak hanya dilakukan di Kabupaten Ciamis saja, tapi ini secara menyeluruh. Artinya program nasional ya Pak? Ya betul, program nasional, dan saya melihat bahwa program ini harus benar-benar dilaksanakan secara konvergensi. Artinya tidak bisa dikerjakan oleh hanya satu sektor saja. Kemudian gerakan gerabah stunting manis ini juga mengusung sebuah gerakan, jadi tidak hanya bentuk program. Gerakan di sini juga seharusnya ditandai dengan berbagai aksi yang ada di masyarakat. Oh ya, dari yang kelima itu ya Pak, yang kolaborasi dari semua pihak gitu. Iya, betul sekali. Jadi gerabah stunting manis ini diawali dengan adanya sebuah data hasil pendataan keluarga. Kemudian data-data tersebut diverifikasi, kemudian hasil verifikasi tersebut itu tidak serta-merta disimpan begitu saja. Tetapi data tersebut adalah istilahnya itu dibunyikan. Oh iya ya Pak. Melalui rapat koordinasi. Nah, seperti itu. Untuk tingkat desa itu kita adakan rapat koordinasi dengan kepala desa sebagai lokus. Ya. Kemudian juga perangkat desa, lembaga-lembaga desa, dan juga pihak-pihak yang terlibat. Termasuk unsur para pelaksana yang telah memvalidasi data tersebut. Di sana ada pos KB desa, sub pos KB desa, kemudian juga ada tenaga penggerak desa, ada penyuluh keluarga berencana, dan juga ada TPK, tim pendamping keluarga, yang anggotanya terdiri dari kader PKK, kemudian juga kader KB, dan juga bidan. Ya, karena itu, program stunting ini merupakan program nasional ya Pak, jadi melibatkan seluruh masyarakat. Nah ini bagaimana Pak tanggapan atau umpan balik dari masyarakat sendiri dengan adanya inovasi ini? Nah, melalui gerabah stunting manis ini, itu kan ada beberapa sasaran yang diintervensi sesuai dengan data yang telah divalidasi. Seperti itu. Iya, iya. Di antaranya ada calon pengantin, kemudian juga ada ibu hamil, kemudian juga balita dan baduta, kemudian juga ibu pasca melahirkan. Sasaran-sasaran tersebut itu didampingi oleh TPK yang tadi disebutkan. Oh iya iya Pak. Sehingga untuk calon pengantin itu dikerjasamakan juga dengan kantor urusan agama. Artinya masyarakat semua merasa terbantu ya Pak dengan adanya inovasi ini? Ya sangat terbantu sekali. Karena salah satu ciri daripada gerabah stunting ini yang merupakan sebuah inovasi dalam pencegahan stunting, tapi ujung-ujungnya ini juga melahirkan inovasi yang dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Oh, jadi timbul inovasi yang baru ya Pak? Jadi inovasi yang melahirkan inovasi, Bu. Oh iya iya Pak. Luar biasa sekali Pak itu. Apa saja Pak yang dari gerabah stunting kemudian masyarakat juga menciptakan inovasi sendiri. Itu inovasi apa saja Pak? Setelah melakukan implementasi di beberapa lokus yang ada di desa, itu alhamdulillah dari masyarakat desa mempunyai sebuah inovasi. Salah satu contohnya ada yang dinamakan anting. Itu anting, singkatan dari asupan nugget ikan segar atasi stunting. Ini adalah untuk mengatasi gizi anak bayi yang kekurangan asupan gizinya. Jadi ada anting,
Iya, Kemudian iya, juga Pak. ada yang dinamakan salam alaika. Salam alaika. Jadi Salam apa? alaika, betul Bu. Ini kepanjangannya satu kolam ikan satu keluarga. Jadi sama untuk mengatasi kekurangan gizi terhadap anak-anak bayi yang kekurangan gizi. Dan juga ada yang dinamakan gerobak sayur. Gerobak sayur. Luar Ini- biasa Pak, dari satu inovasi melahirkan beberapa inovasi. Tadi Bapak sudah menyebutkan 1, 2, yang ketiganya gerobak sayur ya Pak. Betul. Apa itu Pak? Gerobak sayur adalah gerakan anak makan buah dan sayur. Oh, Ini salah iya, iya. satu inovasi yang dikembangkan oleh masyarakat desa setempat. Ini yang saya lihat, ini motivasinya sangat tinggi sekali. Karena sayuran ini adalah ditanam di halamannya sendiri. Ini juga kita selalu berintegrasi, berkolaborasi dengan Dinas Pertanian. Bagaimana cara menanam sayur di dalam pot di depan rumah, seperti itu. Satu lagi, mungkin Bu, Iya, ada Pak. yang dinamakan... Berarti yang keempat ya Pak ya? Keempat, ada 4 inovasi yang dikembangkan oleh masyarakat desa, yaitu pecinta drakor. Pencinta Drakor. drakor. Ini Wah. kayak film horor. Bukan tetapi- drama Korea Pak. Bukan, tapi ini juga singkatan, yaitu bagaimana cegah stunting untuk anak dan remaja dengan egg roll Oh, dari iya, iya. daun kelor. Ini juga merupakan makanan sebenarnya yang Iya. dikembangkan dan dipetik daripada halaman keluarga itu sendiri. Oh iya ya, jadi menanam langsung mengambil Ya, mengambil hasilnya ya Pak. hasilnya dan diolah ini dengan kader-kader yang tadi disebutkan, yaitu tim pendamping keluarga atau TPK. Ada kader PKK di sana, ada kader KB, dan juga di sana ada bidan desa yang Oh, mengawasi iya. dari Lengkap bagaimana sekali ya kelengkapan Pak. gizinya. Iya, iya. Gitu. Pak Kadis, tentunya ada gerakan gerabah stunting manis ini menjadi pengetahuan semua orang. Promo seperti apa yang sudah dibuat atau Bapak lakukan? Untuk mempromosikan GSM ini, tentunya masyarakat akan menjadi bosan ketika hal tersebut dilaksanakan hanya dengan pertemuan-pertemuan saja. Iya Pak, betul. Kita juga mencoba berkolaborasi dengan para seniman dengan membuat Iya. 2 buah lagu. Ini liriknya yang menyangkut tentang GSM. Jadi khusus lagu GSM Lagu ya Pak? GSM itu. Jadi lagu tersebut yang pertama diciptakan oleh saya sendiri. Luar yaitu biasa Pak. Gerabah Stunting Manis. Ini kerjasama dengan teman kita, teman dari petugas lapangan KB. Nah seperti itu. Yang kedua diciptakan oleh Pak Sekretaris. Wow, luar biasa ini. Sekretaris DP2KB P3A. Ini kerjasamanya dengan band Sapagodos Band. Jadi dari 2 buah lagu ini segmentasi sasarannya ada 2. Yang pertama untuk menjangkau masyarakat yang ada di pedesaan, itu adalah GSM dengan genrenya bisa goyang-goyang untuk para ibu hamil kan seperti itu. Oh gitu Termasuk Pak. juga Ibu hamil para- juga bisa ikut goyang ya Ikut Pak. goyang-goyang biar sehat kan seperti itu. Iya iya Pak. Kemudian juga yang kedua segmentasi sasarannya adalah para remaja. Ini adalah GSM yang dikerjasamakan dengan Sapagodos Band. Sehingga musiknya juga ini ada hentakan-hentakannya sehingga sesuai dengan karakter para remaja. Oh iya Begitu. iya Pak. Saya jadi penasaran nih Pak untuk mendengarkan lagu yang Bapak ciptakan sendiri. Ternyata wah luar biasa Pak. Ternyata dinas yang Bapak pimpin ini memang penuh warna. Baik, sebagai penutup perbincangan kita tentang Gerabah Stunting Manis, inilah dia persembahan lagu Gerabah Stunting Manis oleh The Sapagodos Band.
mencegah stunting yang ada, mendampingi citanya remaja, rencanakan keluarga. Jangan menikah di usiamu yang terlalu muda, dan jangan hamil saat usiamu sudah terlalu tua. Ciamis bergerak bersama mencegah stunting yang ada, mendampingi para ibu hamil dan pasca melahirkan, pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, hingga nanti usiamu 5 tahun terlewati. Anak membawa harapan masa depan negara. Miliki 2 anak saja, ia akan lebih hebat dan lebih kuat. Akan ada banyak waktumu mengasuh dan mendidikannya. Ekonomi kita akan lebih baik, lebih terjaga. Anak membawa harapan masa depan negara. Asi ibu eksklusif akan buatnya cerdas dan pintar. Walau berat rasanya, kita jalani bersama. Ku kan menjagamu dengan cinta untuk selamanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita menuju pada inovasi selanjutnya yaitu Sikismis, Inovasi Sistem Informasi Kartu Indonesia Sehat Kabupaten Ciamis dari Dinas Sosial Kabupaten Ciamis. Apa kabarnya Pak Kadis? Alhamdulillah baik Bu. Nah, kemudian apa itu Sikismis? Sangat menarik, kalau kismis itu kan biasanya makanan itu Pak. Betul. Apa itu Sikismis? Oke, kalau si Kismis itu biasanya makanannya manis, tapi ini berbeda. Si Kismis itu adalah aplikasi yang merupakan suatu sistem informasi Kartu Indonesia Sehat Ciamis, yang merupakan aplikasi yang membantu proses pendaftaran, penonaktifan, dan pemuktahiran data kepesertaan JKN KIS PBI APBD Kabupaten Ciamis. Sehingga si Kismis ini ada beberapa latar belakang sehingga terciptanya si Kismis. Yang pertama adalah data kepesertaan JKN KIS PBI APBD kurang valid. Itu masih sifatnya manual. Itu. Selanjutnya juga pelayanan pendaftaran kepesertaan secara manual dan berjenjang sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dan juga tenaga serta biaya yang relatif cukup mahal. Sehingga untuk mengatasi permasalahan ini, Dinas Sosial menciptakan suatu inovasi yaitu Sikismis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis nomor 56 tahun 2002 tentang perubahan Peraturan Bupati Ciamis nomor 3 tahun 2021 tentang pedoman pembiayaan jaminan kesehatan di Kabupaten Ciamis. Luar biasa tadi Pak, sangat menarik, dan kita ingin tahu juga apa sih sebetulnya manfaat untuk masyarakat. Kemudian apakah memang ada pengembangannya yang lebih efektif gitu. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin manfaat yang sudah dirasakan oleh Sikismis ini bagi masyarakat secara langsung ini, kita umur Sikismis belum 1 tahun.
Jadi kondisi dengan setelah adanya Sikismis ini, data kepesertaan JKN KIS PBI APBD ini clean and clear. Karena dulu masih sifatnya manual, sekarang udah bersifat digitalisasi gitu. Selanjutnya juga untuk penambahan dan pengurangan data kepesertaan JKN KIS PBI APBD ini real time. Oh, iya. Selanjutnya juga pelayanan cepat, mudah, dan murah. Karena kenapa? Masyarakat tidak perlu datang ke dinas sosial. Jadi masyarakat cukup datang ke pemerintahan desa melalui kasih pelayanan. Artinya lebih mudah ya Pak? Iya betul, lebih mudah. Sehingga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari aplikasi Sikismis ini adalah masyarakat miskin yang tidak mampu, penyandang disabilitas, dan orang-orang dengan gangguan jiwa mudah dalam mengakses JKN KIS PBI APBD. Selanjutnya yang kedua adalah desa, kecamatan, puskesmas SLRT, dinas sosial, dinas kesehatan, dan BPJS Kesehatan membantu dalam pelayanan JKN KIS PBI APBD lebih tertib, tepat sasaran, cepat, mudah, dan murah, serta data masyarakat akurat. Untuk capaian alhamdulillah Sikismis ini dalam pengembangannya kita mendapatkan beberapa penghargaan ataupun kejuaraan. Yang pertama adalah juara 1 program Quick Win terbaik dalam Smart City Kabupaten Ciamis tahun 2023. Terima kasih. Wah, luar biasa Pak. Ya. Tepuk tangan untuk Terima kasih untuk Pak Kadiskominfo. Selanjutnya yang kedua adalah top 50 kompetisi inovasi Jawa Barat tahun 2023, dan ketiga adalah juara 3 Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2023, dan yang terakhir ini yang cukup membuat kami bangga adalah surat pencatatan cipta Sikismis dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih untuk teman kami Kepala Bapeda Kabupaten Ciamis. Alhamdulillahirobbilalamin. Ternyata Sikismis sudah bisa diterima oleh masyarakat, kemudian manfaatnya sudah bisa dirasakan. Sudah dirasakan. Adapun untuk pencapaiannya bisa kami tambahkan. Yang pertama diharapkan pengembangan Sikismis sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ada penambahan untuk pengembangan menu aplikasi lagi untuk penambahan fitur ke depannya. Dan yang terakhir adalah diharapkan aplikasi Sikismis ini bisa bridging dengan terhubung secara sinkron dengan aplikasi yang lainnya. Yang dalam hal ini adalah berbagi data dengan BPJS dengan aplikasi Edabu, sehingga pihak kami ataupun pihak BPJS tidak saling menunggu. Jadi usulan dari masyarakat udah langsung keluar dari BPJS. Baik Pak, tadi kita sangat tertarik sekali dengan Sikismis, tapi ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Oke. Jadi apa bentuk Sikismis dalam implementasi budaya kerja berakhlaknya? Oke, untuk Sikismis dalam implementasi budaya kerja berakhlak yang diterapkan di Kabupaten Ciamis ini ada 3 poin. Yang pertama adalah salah satu tugas utama aparatur pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua adalah pelayanan kepada masyarakat harus dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan standar pelayanan. Dan yang terakhir adalah dengan tujuan diantaranya meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan. Adapun implementasi budaya kerja berakhlak dari Sikismis yang diterapkan ini sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kadiskominfo, ada berorientasi pelayanan, berkomitmen, adaptif, kolaboratif. Ini semuanya kami terapkan di dalam budaya kerja di Dinas Sosial. Penjelasan yang sangat mengena dan sangat menarik inovasi Sikismis yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Ciamis. Oke, terima kasih sama-sama Ibu. Kabupaten Ciamis akan kembali setelah pariwara berikut ini. Kabar gembira, dalam upaya optimalisasi dan kemudahan akses dalam menyelenggarakan dan membuat tanda tangan elektronik, saat ini dalam pembuatan sertifikat elektronik dapat dilakukan secara mandiri, cukup dengan mengakses serta registrasi akun melalui MyASN melalui tautan. Adapun langkah-langkah dalam mengakses dan melakukan registrasi sebagaimana berikut ini. 1. Masuk ke aplikasi MyASN. 2. Klik menu layanan ASN. 3. Pilih menu sertifikat elektronik BSRE. 4. Lakukan registrasi sertifikat elektronik atau riset Paspres. Itulah langkah dalam pengajuan atau riset Paspres sertifikat elektronik. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kita menuju pada inovasi selanjutnya, yaitu inovasi pelayanan terpadu pemerintah untuk masyarakat Ciamis atau dengan istilah pepatah manis. Assalamualaikum Bu Kabag.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sekban. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Nah, tadi sudah disampaikan ada beberapa inovasi yang kita informasikan kepada seluruh masyarakat. Nah, kami ingin mengetahuinya apa itu sebetulnya pepatah manis. Terima kasih Bu Sekban. Pepatah manis akronim dari Pelayanan Terpadu Pemerintah untuk Masyarakat Ciamis. Ini merupakan suatu terobosan atau inovasi dalam layanan jemput bola non-digitalisasi. Ya. Jadi non ya? Bu. Non-digitalisasi. Pepatah manis merupakan layanan jemput bola terpadu, berkala, dan kolaboratif. Dapat dijelaskan bahwa semula layanan jemput bola dilaksanakan secara parsial, artinya oleh masing-masing unit pelayanan, menjadi terpadu, artinya dilaksanakan secara simultan atau bersama-sama antar unit pelayanan publik lingkup pemerintah Kabupaten Ciamis dan unit pelayanan publik dari instansi vertikal. Ya. Instansi vertikal juga ada yang ikut. Ya, makanya pelayanan terpadu pemerintah untuk masyarakat Ciamis. Perpaduan, gabungan, kolaborasi antara unit pelayanan publik lingkup pemerintah kabupaten plus unit pelayanan publik dari instansi pemerintah. Iya, wah luar biasa ini Bu. Alhamdulillah insya Allah. Ya. Berkala dalam tahun anggaran 2023, pepatah manis dilakukan secara rutin triwulanan. Oh, triwulanan. Triwulanan, ya. Jadi kami sudah melaksanakan 3 kali kegiatan pepatah manis dan insya Allah di bulan ini akan dilaksanakan pepatah manis di triwulan 4 atau di akhir tahun anggaran. Di akhir tahun anggaran. Dan, iya. Lokasinya di mana Bu? Insya Allah di Kecamatan Panjalu. Oh, Kecamatan Panjalu. Wah, bagi masyarakat Panjalu siap-siap nih kedatangan pepatah manisnya Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis. Satu lagi kolaboratif itu adalah membangun kerjasama yang sinergis baik antar perangkat daerah, antar unit-unit pelayanan publik, pemerintah kecamatan dan desa, juga masyarakat di sekitar lokasi pelaksanaan pepatah manis. Tujuan dari pepatah manis tersirat dalam tagline-nya, memudahkan dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Itu pepatah manis. Luar biasa itu tagline-nya Bu. Insya Allah, amin. Penjelasan yang cukup menarik Bu. Tetapi ada satu lagi yang ingin kita tanyakan dan ingin kita ketahui bahwa seperti apa pepatah manis itu dalam implementasi budaya kerja. Pepatah manis sebagai wujud dari implementasi nilai-nilai dasar ASN yaitu berorientasi pelayanan dan kolaboratif. Dalam arti kita berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima guna memuaskan masyarakat dengan kolaboratif melalui pepatah manis. Sungguh menarik Bu dan ini mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dan bisa lebih baik lagi, kemudian bisa bertambah terus ya Bu ya, yang mengikuti untuk pelayanan langsung ke masyarakat. Baik itu mungkin penjelasan dari Ibu sudah cukup kita mengenalnya, kemudian itu sangat menarik mengenai apa itu inovasi pepatah manis yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis. Selanjutnya kita dengarkan bersama persembahan paduan suara dengan lagu Manuk Dadali.
Kembali lagi bersama kami Kabupaten Ciamis dalam ASN Culture Festival 2023. Kita menuju pada inovasi selanjutnya. Ini nih yang menarik. Ada inovasi mantan terindah. Saya ingin tahu nih mantan terindah itu seperti apa. Kalau di sini manfaatkan gas metan terolah inovasi dari sampah, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, DPR KPLH Kabupaten Ciamis. Sudah hadir di tengah kita Mas Giatno ini. Panggilnya nggak apa-apa ya Mas? Siap Ibu. Ya. Halo Mas, apa kabarnya? Halo juga Ibu, baik. Nah, tidak membawa mantannya Mas? Mantannya saya kubur dalam sampah. Wow, itu luar biasa apa ini? Pasti sangat menarik sekali ini Mas. Karena tadi apa yang disampaikan pas saya tanya mantan, ternyata dikubur dalam sampah. Jadi sebetulnya apa sih itu mantan terindah itu Mas? Mantan terindah itu manfaatkan gas metan terolah inovasi dari sampah. Dan itu merupakan terobosan baru di Kabupaten Ciamis yang mana pengolahan sampah dari sistem hulu sampai hilir. Dari hulu masyarakat sudah memilah sampah dari rumah dan nabung sampah di bank sampah. Ya. Dan secara hilir yaitu di tempat pemrosesan akhir sampah di TPA. Itu sampah yang sudah terkelola di sana ditutup secara sanitary landfill dan ditangkap gas metannya. Nah, gas metan ini sebagai biogas untuk memasak di lokasi kantin yang ada di TPA. Apa hanya baru dipakai di kantin saja Mas? Untuk pengembangan saat ini baru sebatas di kantin yang termasuk kantor yang ada di TPA. Dan untuk pengembangan ke depannya kita akan melakukan pengolahan sampah yang melalui gas metan tadi untuk masyarakat sekitar dan itu sebagai kompensasi dari adanya TPA. Sehingga TPA itu menjadi tempat pemrosesan akhir yang sangat menarik, bersih, dan tidak bau. Ya, jadi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar TPA itu yang. Betul. Dan TPA kita punya ada dua, yaitu TPA di Kecamatan Banjaranyar dan Kecamatan Cisaga. Dan ini dua-duanya sudah kita lakukan penangkapan gas metan sehingga ini akan mengurangi gas metan yang tersebar di secara umum. Oh iya, dampak mengurangi dampak negatifnya ya Mas ya? Negatifnya betul. Iya. Kemudian ini Mas tertariknya dari mantan terindah ini apa implementasinya di budaya kerja berakhlak yang memang sudah diterapkan di Kabupaten Ciamis ini? Budaya kerjanya termasuk pada adaptif, bagaimana kita mengelola sampah dengan suatu inovasi dan terobosan baru. Ini baru di Ciamis dikelola dengan adanya gas metan menjadi satu berarti baru biogas, di Ciamis betul. Dan ini mendorong Kabupaten Ciamis menjadi kabupaten yang sehat, bersih dan bernilai dan alhamdulillah Kabupaten Ciamis mendapatkan Adipura yang ke-9 dan mudah-mudahan tahun 2023 ini menjadi kabupaten meraih Adipura Kencana. Dan yang kedua, Kabupaten Ciamis mendapatkan juara bank sampah terbaik se-Indonesia. Se-Indonesia Mas, se-Indonesia. Itu hebat, dan luar biasa sekali. Yang ketiga, Pak Bupati Ciamis mendapatkan juara pembina proklim terbaik se-Indonesia juga. Luar biasa. Jadi dari mantan terindah ini banyak sekali manfaatnya yang bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Ciamis. Begitu juga dengan OPD-nya ya Mas ya? Betul. Ya itu mungkin apa ada penjelasan yang lain Mas atau pengembangannya? Ya tentunya kami mengharapkan dukungan seluruh pihak terutama masyarakat ya. Ayo pilah sampah dari rumah dan nabung sampah di bank sampah. Kita jaga alam, alam jaga kita. Luar biasa sekali closingnya itu dari Mas Giatno. Baik, itu tadi penjelasan yang sangat menarik mengenai inovasi mantan terindah yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Ciamis. Kita jeda sejenak, saksikan pariwara berikut ini.
pada aplikasi Span Lapor. Mohon untuk dilihat disposisi yang telah kami sampaikan dan ditindaklanjuti dengan relevan ya Bu informasi yang diminta. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Kembali lagi di ASN Carter Festival 2023. Kita menuju ke inovasi selanjutnya, yaitu ada inovasi pengenalan inovasi Tragal Edu Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Di tengah-tengah kita telah hadir kasih peserta didik dan pembangunan karakter SD Disdik Ciamis. Apa kabarnya Ibu? Baik Ibu. Wah, kalau kita lihat Bu, dari seorang ibu, seorang perempuan, tapi bisa menciptakan inovasi Tragal Edu. Sebetulnya apa sih Tragal Edu itu? Jadi menarik sekali ini. Baik Bu, kalau dilihat dari katanya Tragal Edu seperti balap motor ya Bu ya? Iya, iya betul. Namun bukan itu ya Bu ya. Nah, terkait Tragal Edu itu merupakan pergerakan atau strategi masif dari kami di pemerintah daerah Kabupaten Ciamis, khususnya di Dinas Pendidikan dalam percepatan transformasi digital dalam pendidikan. Seperti itu Bu. Jadi transformasi digital Galuh of Education gitu. Galuhnya dari asal kata dari Ciamis, jadi kita ambil ada kata galuhnya seperti itu. Kemudian Bu, perlu diketahui bahwa Tragal Edu ini gitu ya, merupakan proses adaptif kami pemerintah daerah Kabupaten Ciamis di Dinas Pendidikan dalam kebijakan yang digalangkan oleh pemerintah, yaitu kebijakan Merdeka Belajar gitu ya. Kebijakan Merdeka Belajar kan terus menerus gitu ya. Kami di daerah, sementara di daerah kami gitu ya, dengan luas yang cukup luas gitu, dengan jangkauan atau wilayah naungan kami di Dinas Pendidikan itu cukup banyak. Terdiri dari 1.875 satuan pendidikan, dari mulai jenjang PAUD, jenjang PAUD hingga jenjang SMP, khususnya yang di wilayah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Dan itu kebijakan-kebijakan dari pusat itu terus ada regulasinya, dan kami atau satuan pendidikan itu kesulitan dalam menerima informasi, sehingga terjadi kesenjangan kompetensi, kesenjangan informasi. Dengan pergerakan Tragal Edu ini, kita berusaha mencoba memberikan pelayanan yang merata di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Ciamis. Seperti agar itu Bu. Informasinya cepat tersampaikan ya Bu. Iya betul, sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah gitu dapat segera terwujud. Dan alhamdulillah nih Bu, untuk Kabupaten Ciamis terkait pembelajaran digital gitu ya, terkait digital pendidikan, kita menjadi daerah jawara belajar ID di se-Indonesia Jawara gitu. Belajar ID. Iya, ada istilahnya seperti itu, daerah jawara belajar ID tingkat nasional gitu, seperti itu Bu. Alhamdulillah, berarti salah satu kabupaten ya yang ditunjuk gitu Bu. Bukan ditunjuk. Jadi kami gitu menerima program, ada event gitu dari kementerian seperti itu. Kemudian dengan indikator-indikator yang berbeda gitu. Dengan program Tragal Edu ini kita bisa mencapai level atau kejuaraan nasional. Dan itu yang terlibat luar biasa. Dibantu Tragal Edu ini dengan visualisasi sederhana saja Bu gitu ya, terkait pembelajaran yang ada di Kabupaten Ciamis gitu ya, tentang pencapaian apa yang sudah dilakukan sehingga kita bisa meraih daerah jawara belajar ID di tingkat nasional gitu. Alhamdulillah, luar biasa sekali Ibu, lahir dari seorang perempuan, seorang gender ya Bu ya. Iya Bu. Nah kalau kita lihat ini di dalam implementasi budaya berakhlaknya, ini dari mana gitu, dari sisi mananya itu berakhlaknya itu? Wah kalau dari berakhlaknya tentu saja ini sangat kompleks Bu. Hampir semua core berakhlaknya itu dapat gitu ya Bu. Gitu ya. Nah, seperti dalam berorientasi pelayanan, kita itu di Dinas Pendidikan melayani satuan pendidikan yang ada di wilayah naungan Dinas Pendidikan untuk melaksanakan pemerataan
standar mutu gitu Bu. Jadi dengan program Tragal Edu ini semua satuan pendidikan mendapatkan hak yang sama untuk transformasi digitalnya seperti itu. Kemudian untuk perbaikan-perbaikan pembelajaran yang terjadi juga gitu seperti itu Bu. Jadi semuanya mendapatkan pelayanan. Selain berorientasi pelayanan, kami juga sangat akuntabel gitu. Dan itu memanfaatkan sumber daya yang ada gitu. Jadi optimalisasi guru, optimalisasi sarana yang sudah dimiliki oleh satuan pendidikan gitu, seperti itu. Dari pemerintah gitu ya Bu. Kemudian untuk yang lainnya kolaborasinya tentu saja ada. Luar biasa Bapak Ibu, kita hingga mendapatkan daerah Jawara itu kolaborasinya sangat-sangat setiap level ada gitu. Dari mulai pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian peserta didik dan juga jadi masyarakat gitu, ya? semuanya gitu, semuanya ada kolaborasinya. Karena dengan program Tragal Edu ini Dinas Pendidikan memberikan tugas ya kepada beberapa guru-guru pilihan gitu untuk menjadi motor di setiap kecamatan itu dengan nama Armada. Gitu, Armada Tragal gitu ya. Kami punya pilot-pilot di tiap kecamatan gitu sehingga percepatan ini walaupun kami jaraknya luas dan sulit untuk berkumpul gitu karena kalau pendidik itu tidak bisa sering-sering berkumpul ya Bu ya gitu. Betul. Jadi lebih banyaknya di kelas gitu. Jadi kita memanfaatkan hal tersebut dengan pertemuan virtual gitu ya, pertemuan virtual untuk seluruh kecamatan gitu. Namun di daerah masing-masing kadang ada pertemuan luringnya gitu. Gitu. Jadi ada virtual, ada luring. Ada koordinatornya yang Armada gitu. itu ya. Dan dipantau oleh visualisasi sederhana berupa loker studio gitu untuk melihat gitu capaian-capaian apa yang udah kita lakukan, kita laksanakan dalam program Merdeka Belajar. Oh iya, satu lagi Bu nih. Iya. Karena program Merdeka Belajar di Kabupaten Ciamis sangat didukung sekali oleh pemerintah daerah dengan keluarnya Peraturan Bupati Ciamis nomor 64 tahun 2023. Tapi kita sudah punya dasar hukumnya bagaimana kita untuk melangkah ke depannya. Saking pemerintah daerah Kabupaten Ciamis itu gerak cepat gitu dalam menangani Merdeka Belajar dan bisa merata di seluruh Kabupaten Ciamis di setiap satuan pendidikan gitu Bu. Baik Ibu, itu merupakan penjelasan yang sangat menarik mengenai inovasi Tragal Edu yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Semakin menarik pembahasan kita terkait inovasi yang ada di Kabupaten Ciamis di acara ASN Culture Festival 2023 ini. Kita jeda sejenak. Marakbak kembang pangharepan ngampar. Daun-daun ngemplo hejo, cupat-cupat mangar pare baleuner, bubuahan bebetian. Laukna ngalet ngeungkeuy lalempai, ingon-ingon marontok daleres. Taneukna ajening diri, caina getih kaula. Barudakna cara lakat takwa, pamudana parerceka bardas, mentalna mental wajah. Pamimpina satria pemilih, rahayatna rahayu, kageroh, nanjer, walatra, waluya, galuh acining kiri. Pataka agung simbol kaluhungan, bela kalemah cai. Rongkahna bancang pakeuh, henteu mampu ngagunasika, nagen galuh jaya di buana. Kiwari mangsana, nitih wanci ningang mangsa. Tatahar ngawangun nagri, ngaronjat taki-taki, tatahar sejang ngawangun diri ku pangawaruh lahir batin. Ku tanaga jeung doa. Ieu kidung galuh nanjeun. Duh, galuh anu luhung, galuh anu agung di dama-dama ku sadaya. Mugia meletekna panon poe dinten enjing. Didorong ku doa balerea. Mancekeun pangijabahna pangharepan sakumna rahayat tatar galuh
anu waluya walatra rahayatna ngaronjat sagala widangna wujud galuh nanjing Ciamis tangguh. Salam sehat, salam bahagia. Kembali lagi bersama kami Kabupaten Ciamis dalam ASN Culture Fest 2023. Kita menuju pada inovasi selanjutnya, di mana inovasi tidak hanya dilakukan tingkat OPD, namun inovasi juga lahir, tumbuh subur, bahkan sampai tingkat kecamatan dan desa di Kabupaten Ciamis. Dalam upaya memberikan pelayanan prima dan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Ciamis. Seperti dua inovasi berikut yang lahir di tingkat kecamatan, kita ke inovasi yang pertama, yang lahir dari Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis. Nama inovasinya Kekasih. Penasaran apa itu Kekasih? Ayo kita tanya langsung kepada narasumbernya. Apa sih inovasi Kekasih itu, isinya itu? Oh ya, baik, terima kasih. Kata Kekasih sebetulnya merupakan singkatan dari Kecamatan Sindangkasih. Oh, Kecamatan Sindangkasih. Betul. Aplikasi Kekasih ini merupakan website Kecamatan Sindangkasih.ciamiskap.go.id dalam versi Android. Adapun yang melatar belakangi kami membuat aplikasi ini dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap pentingnya akses dan layanan informasi. Selain itu, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi secara beban, tugas, pekerjaan kami itu secara otomatis insya Allah akan memudahkan Sangat kita. terbantu berarti ya Pak. Betul. Dengan inovasi Kekasih ini. Betul, karena memang di era saat ini pola komunikasi masyarakat sudah berubah. Iya, iya. Dalam satu genggaman, ada istilah dunia dalam genggaman. Iya Pak, anak kecil saja sekarang sudah pakai gadget ya Pak. Betul. Iya. Nah, bagaimana caranya kita, utamanya saya selaku sekretaris kecamatan yang mana di ketentuan peraturan Bupati nomor 16 tahun 2020 tentang pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi bahwa sekretaris di setiap institusi SKPD merupakan PPID pembantu, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Dinas Kominfo yang telah membangun sebuah website, dan tentunya hasil pembangunan website dari Dinas Kominfo itu kita berupaya untuk bagaimana melengkapi keterisian data, informasi supaya seinformatif mungkin. Iya, iya, iya. Seperti itu. Iya. Nah, aplikasi Kekasih ini selain menjawab tuntutan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan layanan informasi publik seputar wilayah Kecamatan Sindangkasih atau informasi publik lainnya, merupakan upaya kita dalam mewujudkan RPJMD Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024, terutama di misi kelima, yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Iya, iya Gitu. Pak. Di samping itu, di aplikasi Kekasih ini kita tautkan YouTube saya, Bu. Jadi iya. saya juga mencoba Iya. bagaimana sebagai seorang ASN untuk bisa memberikan kontribusi positif terhadap Iya. masyarakat melalui konten-konten yang edukatif, yang informatif, Oh iya, iya. yang mudah-mudahan dengan konten-konten saya ini bisa ikut membantu mencerdaskan warga masyarakat, Insya Allah terutama Pak, itu warga akan masyarakat sangat bermanfaat Sindangkasih. untuk seluruh masyarakat, Ya. khususnya masyarakat Sindangkasih. Betul. Ya. Jadi di aplikasi Kekasih ini kita tautkan juga
konten-konten Kang Hilmi namanya Bu. Oh, Kang Hilmi. Oh iya iya. Kang Hilmi bisa silahkan diakses YouTube-nya juga. Sekaligus promosi ya Pak ya. Boleh. Jadi Kang Hilmi. Gitu. Iya. Iya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe-nya. Gitu Wow, luar biasa itu Pak. Kemudian kalau kita lihat nih bentuk inovasi kekasih ini dalam implementasi budaya kerja berakhlak ini yang telah diterapkan di Kabupaten Ciamis ini masuk ke mana gitu? Dari budaya kerja berakhlak tentu yang pertama dari bernya insya Allah kita berorientasi pelayanan. Iya. Kemudian yang lebih dominan dari aplikasi ini lebih ke arah adaptifnya Bu. Oh adaptifnya ya. Jadi bagaimana kita selaku ASN berupaya minimal kita bisa mengikuti tuntutan perubahan zaman. Iya ya Pak ya. Itu syukur-syukur kita terdepan dalam berkreasi, berinovasi. Amin ya di Allah ya Rabbal Alamin. Kondisi serba digital saat ini gitu. Ya. Terus mungkin pertanyaan yang terakhir Pak ini. Boleh. Karena saya sangat tertarik ini. Apakah ada pengembangannya ini Pak? Tadi sudah dimasukkan dengan adanya YouTube ya Kang Hilmi. Kemudian ini bagaimana apakah ada pengembangannya yang lain ini Pak? Untuk pengembangan ke depan untuk aplikasi kekasih karena ini memang merupakan aplikasi versi Android dari website Kecamatan Sindangkasih, kita selalu berupaya semaksimal mungkin untuk mengisi ketersediaan data dan informasi publik, bagaimana akses terhadap informasi publik itu bisa memudahkan masyarakat gitu ya. Bagaimana dengan informasi publik yang tersedia lengkap, kemudian di dalamnya ada YouTube Kang Hilmi yang mengandung konten yang edukatif. Ya. Ya. Dengan terus kita berupaya menambah konten-konten edukatif yang lainnya, kita berupaya meningkatkan kepuasan masyarakat. Kita berupaya bagaimana membantu untuk mencerdaskan masyarakat. Wah, luar biasa dari seorang sekretaris kecamatan punya inovasi yang nanti akan mudah-mudahan kecamatan yang lain itu bisa mencontoh ataupun mengedukasi ataupun mengadopsi bagaimana apa yang sudah dilaksanakan oleh Kang Hilmi ya. Ya. Baik, itu tadi penjelasan yang sangat menarik mengenai inovasi kekasih dari Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis. Dan kita akan menuju pada inovasi selanjutnya yaitu inovasi Sukadana Ciamis. Dari Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis juga telah hadir bersama kita. Terima kasih kedatangannya Pak Kasih. Halo, apa kabar? Alhamdulillah, baik Bu, sehat Bu. Alhamdulillah. Nah ini Pak Kasih, kita tertarik sekali nih, kayaknya udah bersemangat sekali Pak Kasih. Betul Bu. Apa sih sebetulnya Sukadana Ciamis? Iya, kalau flashback sebelakang, Sukadana Ciamis itu karena sekarang kita memasuki era eksponensial, di mana teknologi itu sangat dipergunakan informasi. Maka kalau kita searching di Google itu mencari idiom Sukadana, itu pasti yang tampil pertama adalah Kabupaten Sukadana di Bali atau Sukadana di Lampung. Oh, jadi ada dua, Sukadana Bali Sukadana dengan betul, Sukadana di Lampung. Di Lampung. Nah, karena gamelan Google, lantas kalau kita cari lagi Sukadana itu adalah kecamatan di Ciamis tapi dengan nomor urut di Google itu nomor urut di tengah. Jadi singkatnya Sukadana itu adalah kepanjangan dari Sistem Mengukur Kegiatan Desa Terencana. Mengukur Kegiatan Desa. Terencana. Ya. Yang kooperatif, yang artinya itu ada kebersamaan, rela membantu, interesting, menarik, aplikatif, memiliki tingkat kemanfaatan bagi masyarakat, modern, mutakhir dan atau sikap serta cara pikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman,
integrated, terintegrasi, dan sustainable berkelanjutan. Untuk dua poin ini nanti integrated itu adalah kami ingin hubungkan dengan Situ dan Hello Kominfo sebagai mall daripada data-data bank data tadi yang Pak Kadi sampaikan. Ya. Sedangkan sustainable ini kami ambil dari 18 poin SDGs desa. Oh ya, jadi aplikasi Sukadana Ciamis adalah satu aplikasi untuk memonitor gitu Pak? Betul Bu, jadi sistem ini sebenarnya merupakan sistem rintisan, jadi ini merupakan tahun awal ya. Dan ini merupakan miniatur dari profil keragaan pada sistem informasi desa milik Kemendes. Iya, iya, iya. Hanya skopnya untuk kecamatan saja. Jadi diperkecil, jadi untuk kecamatan. Gitu. Betul Bu, jadi mengacu pada pencapaian 8 sektor SDGs, tepatnya poin 9 di mana kami bertugas, yaitu sektor pembangunan, infrastruktur, dan inovasi desa sesuai kebutuhan. Ya. Nah, adapun langkah kerja dari kegiatan ini dimulai dengan rapat teknis, bekerja sama dengan enumerator. Nah, untuk enumeratornya itu pengisi kuesioner dari kasih kesejahteraan dari seluruh desa yang berada di Kecamatan Sukadana. Betul Bu. Desa-desa di Kecamatan Sukadana itu ada Desa Sukadana, Salakarya, Margaharja, Margajaya, Ciparigi, dan Bunter. Iya, iya. Lantas ada seorang admin pengolah data dari kantor kecamatan dan ditambah 3 orang pendamping desa sebagai checker atau harmonisasi dengan aplikasi SAD di Kemendes. Iya, iya. Nah, selanjutnya enumerator ini mengisi aplikasi Google Form yang kami susun dalam bentuk tool questionnaire sejumlah 10 pertanyaan utama Pak. dan 6 uraian sampling data kegiatan yang wajib diisi. Nah, 6 sampling data ini adalah hal-hal yang terkait dengan kegiatan pembangunan infrastruktur. Khusus pembangunan infrastruktur ya Pak? Saja Bu, untuk di tahun ini saja Bu, gitu Bu. Karena ini tahun rintisan, yaitu salah diantaranya jembatan, jalan, bangunan, artinya semua irigasi. Infrastruktur desa itu akan terlihat, termonitor oleh kecamatan ya Pak ya? Betul Bu. Apa itu manfaat dari Sukadana Ciamis Pak? Baik, manfaat dari inovasi Sukadana Ciamis ini kita sangat mengharapkan optimalnya pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi yang terintegrasi sebagai alat bantu kerja pencatatan kegiatan di lingkup Kecamatan Sukadana khususnya. Lantas, penyampaian progres kegiatan pembangunan yang tersusun dan terjadwal dengan rapi dan sistematis, serta yang terakhir, meningkatnya hubungan kerja yang harmonis antara kecamatan, desa, pendamping, dan masyarakat, Bu. Wow, luar biasa Pak. Inovasi ini mudah-mudahan terus dikembangkan dan Baik, kemudian apa sih implementasi budaya kerja yang berakhlak yang telah diterapkan? Hubungan inovasi Sukadana Ciamis dalam implementasi budaya kerja berakhlak yang telah diterapkan Kabupaten Ciamis, yaitu di Kecamatan Sukadana khususnya, itu berorientasi pelayanan. Yang pertama itu sangat mendukung tercapainya misi kedua Kabupaten Ciamis 2019-2024, yaitu meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah. Tata ruang dan tata wilayah yang sehat dan sustainable, ini sangat berhubungan sekali dengan Bapak Giatno, Pak Sekretaris DPR KPLH. Jadi kami mohon hubungannya Pak ke Sukadana Pak. Agar harmonis, insya Allah Pak. Harmonis. Sekarang aja sudah berdampingan dan nanti akan lebih cepat berkoordinasinya. Selanjutnya, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat di sektor infrastruktur atau pembangunan fisik desa. Nah, lantas juga ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Jadi, alhamdulillah kemarin kami sudah melakukan sosialisasi untuk operator aplikasi Sukadana Ciamis, mulai dari desa, kecamatan, pendamping desa, sudah kami latih Bu. Dan untuk nilai core ASN berhal lainnya yaitu adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Lantas yang terakhir kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergi, terbuka untuk menghasilkan nilai tambah, yaitu inovasi Sukadana Ciamis dibangun dan berkolaborasi mulai dari desa, kecamatan, harapan kami juga OPD tingkat kecamatan,
DPMD, Kominfo, dan OPD lainnya, Bu. Semoga apa yang menjadi harapan dari Bapak, seorang Bapak Darajatun ini bisa mewakili semua di tingkat kecamatan. Dan mungkin pertanyaan yang terakhir nih Pak, apakah ada pengembangannya nih? Baik Bu, pengembangan ke depan kami ingin melakukan pengembangan ke seluruh sektor pada 18 capaian SDGs desa, di mana untuk tahap awal ini kami masih di poin 9, yaitu sektor pembangunan infrastruktur. Masih ada 17 PR lagi, sehubungan kita tidak memiliki sektor kelautan, maka penerapan SDGs di Kabupaten Ciamis hanya 17 capaian SDGs, Bu. Lantas nanti kami harapkan terintegrasi dalam aplikasi yang kita gagas, kita rintis di aplikasi Situ, dan kami alhamdulillah sudah mendapatkan respon positif dari Pak Kadis Kominfo. Alhamdulillah, kebetulan hadir juga Pak Kadis Kominfo. Betul, Bu. Jadi nanti pasti akan cepat diresponnya Pak. Terima kasih Pak Kadis. Nanti mudah-mudahan bisa masuk dalam satu genggaman di Hello Ciamis. Mohon izin Bu, kami ingin di akhir paparan kami ingin menyampaikan pantun Bu. Boleh Pak, mangga. Bisa dijawab pakai cakep lah. Bapak Aep dari Jamanis. Ibu Lina dari Jakarta. Mari kita dukung ACF Ciamis untuk mewujudkan Indonesia Jaya. Wow, luar biasa. Terima kasih sekali Bapak penjelasannya. Baik, itu tadi penjelasan yang sangat menarik mengenai inovasi terakhir Kabupaten Ciamis di ASN Culture Festival 2023 kali ini. Tentunya di samping 8 inovasi ini masih terdapat banyak lagi inovasi yang dibuat Kabupaten Ciamis, baik mulai dari tingkat OPD kecamatan hingga desa. Hal ini semata dilakukan dalam upaya memberikan pelayanan terbaik, pelayanan prima dalam mengimplementasikan budaya kerja berakhlak yang telah diterapkan di lingkup pemerintah Kabupaten Ciamis. Dan alhamdulillah, berkat upaya yang dilakukan Bapak Bupati bersama seluruh aparatur baik yang berada di OPD, kecamatan, bahkan desa dalam mewujudkan visi suci Kabupaten Ciamis 2019-2024. Mantapnya kemandirian ekonomi sejahtera untuk semua memberikan dampak yang luar biasa bagi Kabupaten Ciamis, yang mana Kabupaten Ciamis meraih tidak kurang dari 277 prestasi baik di tingkat nasional dan provinsi. Meskipun prestasi bukan menjadi tujuan utama Kabupaten Ciamis, namun dari sana dapat menjadi tolak ukur keberhasilan Kabupaten Ciamis dalam memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Kita beri aplaus untuk kita semua yang dapat hadir di acara ASN Culture Festival 2023 ini. Baik, terimalah persembahan dari kami bersama tim paduan suara yang akan membawakan lagu kebanggaan masyarakat Kabupaten Ciamis dengan judul Ciamis Manis.
acara ini, terutama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Sampai jumpa dalam acara ASN Culture Festival tahun depan. Pemerintah Kabupaten Ciamis mohon pamit dan saya Tini Lastiniwati. Mengingatkan sebentar lagi akan memasuki musim liburan. Bapak Ibu bersama keluarga wisatanya di Ciamis.
biasa semata direka sang pujangga. Sejarah mencatatkan prasasti yang terbaca. Langit dan bumi menyaksikan adab hidupnya. Inilah jejak yang mulia Prabu Wastu Kencana, pencipta keindahan Kraton Surawisesa. Parit dan benteng memakmurkan hidup rakyatnya. Pada yang tinggal ia diberi kemakmuran, pada yang datang ia diberi keselamatan. Pada perilaku ia memberikan tuntunan bagi kemenangan hidup di dunia. Inilah jejak yang mulia Prabu Wastu Kencana, pencipta keindahan Kraton Surawisesa.